Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali di ibadah online pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Sekalipun di tengah pandemi yang masih kita gumuli bersama. Marilah kita datang menghadap Tuhan dalam ibadah kita saat ini dengan hati yang syukur dan siap untuk menyembah Dia yang maha tinggi. Oleh sebab itu, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya ajak jemaat berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 3 bait yang pertama dan yang ketiga. Besar, begitu kasihnya, untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga celang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Sidang jemaat, kita akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita membaca nas pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 yang menuliskan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Merespon nas pembimbing yang telah dibacakan, marilah kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 60, bait yang pertama dan yang ke-7. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, Chandra Kartika cemerlang, puji Allah, Dia Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya.
haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya mengakui segala perbuatan dosa kami, baik dalam perkataan kami, pikiran kami yang sia-sia, dan perbuatan kami yang tidak memuliakan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga akui bahwa hidup kami belum sepenuhnya mampu untuk menyenangkan-Mu. Bahkan kami masih cenderung untuk menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni segala dosa kami, dan baharulah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon padamu. Amin. Sebagai bentuk kita menyesal atas segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan nyanyian pengakuan dosa yang diambil dari Kidung Jemaat 28, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Setelah kita mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita mendengarkan berita anugerah yang menjadi dasar pengampunan dosa yang telah kita terima dan telah kita akui di hadapan Tuhan, yang terdapat di dalam Daniel pasal 9 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Berdasarkan firman Tuhan tadi, selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan telah berlaku bagi kita semua yang telah bersungguh-sungguh hati mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai bentuk kita bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah diberikan Tuhan Yesus, marilah kita meresponinya dengan memuji Tuhan dari NKB 14, bait yang pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku kesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, milik
Sidang jemaat, saya ajak untuk berdiri. Setelah kita mendapatkan berita anugerah yang mendasari berita pengampunan dosa kita, maka sekarang dengarkanlah dan nyatakanlah komitmen kita lewat petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayat ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mewujudkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan di seluruh dunia. Amin. Sebagai bentuk kita menyatakan kesanggupan untuk hidup baru sesuai dengan dasar firman Tuhan, maka kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 131, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sekaligus sebagai pengantar dalam mempersiapkan pembacaan dan renungan firman Tuhan. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat, kami persilakan duduk. Sidang jemaat, kita telah sampai dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan iman kita dalam menjalani hidup kita hari lepas ke sehari. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pertolongan-Mu menolong kami semua pada hari ini, bahwasanya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami sampai hari ini. Lebih-lebih di mana kami dalam ibadah online masing-masing Tuhan, kami akan menikmati berkat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua, supaya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman kami masing-masing di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas ke sehari. Bapa, terima kasih, kami serahkan ya Tuhan Yesus, waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mohon berkat firman-Mu. Amin. Sidang jemaat, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu menyimak membaca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap kita semua dan Bapak Ibu semua dalam kondisi baik dan tentunya tetap terjaga dalam iman, juga dalam kesehatan imun juga oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema tetap mekar di masa yang sukar. Ya, tetap mekar di masa yang sukar. Berbicara masalah masa yang sukar, itu adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Termasuk orang Kristen pun sering tidak menginginkan masa sukar itu terjadi dalam dirinya. Mengapa masa sukar itu tidak disukai? Tentu ada banyak jawaban yang bisa kita temukan. Misalnya, karena masa yang sukar ini membuat banyak orang mengalami tekanan psikologis yang hebat. Karena masa yang sukar ini membuat banyak orang kehilangan semangat dan motivasi dalam hidupnya. Dan tentunya masih banyak jawaban yang lainnya. Ya, masa sukar membuat tekanan psikologis, stres, kita jadi berpikir keras, kita menjadi pemikirannya nggak bisa jernih, ditambah lagi kehilangan semangat, kita yang biasanya aktivitas kerja di luar dan kemudian harus terhenti dan nggak ada apa-apa. Kemudian kita harus terhenti dan penghasilan kita berkurang, bahkan seringkali tak jarang membuat motivasi hidup kita menjadi patah dan menjadi frustasi akhirnya. Itulah alasan paling tidak mengapa orang itu nggak suka dengan masa-masa yang sukar. Lalu apa sih bentuk masa yang sukar itu? Wujud atau bentuk masa yang sukar itu ya seperti yang kita alami sekarang ini, sedang kita alami sekarang ini. Salah satunya adalah karena pandemi COVID-19 ini. Ada juga penyebab yang lain seperti sakit yang berkepanjangan, krisis ekonomi global yang sekarang ini mungkin kita alami, bencana alam yang terus meningkat sehingga menimbulkan kerusakan yang parah dan korban jiwa yang amat begitu banyak. Kemudian peperangan yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan dan lain sebagainya. Saat-saat ini pun adalah saat-saat masa yang sukar bagi semua orang. Pandemi COVID-19 ini nampaknya akan sangat panjang dan tidak ada kepastian yang tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, baik Indonesia maupun di dunia. Kita pun bahkan sudah melihat di negara China pun yang kita tahu negara yang pertama kali kena pandemi ini, negara yang pertama kali juga memulai aktivitas normal mereka, new normal mereka. Baru-baru ini mereka terkena kembali dan timbul klaster baru COVID-19 di kota Beijing tepatnya. Tentu ini jelas nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memprediksi sebab kondisi ini benar-benar kondisi yang tidak kelihatan. Virus ini nggak kelihatan, virus ini tidak nampak sehingga nggak ada yang tahu bagaimana posisi dan demografi dari posisi virus ini sendiri. Seperti khotbah saya pada minggu lalu Bapak Ibu semua, sekalipun masa-masa ini sukar, namun kita harus tetap minta hikmat Tuhan untuk bisa menyingkap zaman dan meraih peluang dalam hidup ini supaya kita bisa bertahan di hidup masa sekarang ini. Kita nggak bisa hanya diam-diam saja, kita harus memikirkan bagaimana cara untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan hal ini. Dan beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Jokowi pernah menggunakan istilah berdamai dengan corona. Itu artinya kita harus bisa menyesuaikan diri kondisi kita dengan situasi-situasi yang sekarang ini sedang kita alami akibat dari virus corona ini. Nah, pada minggu ini, khotbah dengan nada yang sama akan saya beritakan untuk mendorong dan menguatkan kita semua supaya kita bisa berjuang beradaptasi dengan virus corona di tengah kehidupan manusia saat ini.
Sedang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkaca dalam kehidupan iman kita dari kesaksian hidup beriman seorang nabi perjanjian lama yang kita kenal, yaitu Nabi Habakuk. Siapa yang tidak kenal Nabi Habakuk ini? Sungguh sangat terkenal bacaan yang kita baca kali ini. Kita akan coba belajar bagaimana Nabi Habakuk ini memberikan teladan iman untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita di masa-masa yang sukar saat ini. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 tadi kita baca lagi, dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Habakuk ini hidup pada zaman di mana bangsa Israel itu mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Dalam keadaan semacam itu tentu hidupnya tidak bebas, juga tidaklah gampang mempertahankan hidup dalam iman di kondisi seperti itu. Masa-masa yang sukar di mana musuh selalu menindas, menyebabkan sendi-sendi kehidupan terpengaruh. Penindasan, pemerkosaan secara hak, kemudian tindakan represif, kemudian tindakan intimidatif. Tentu saja ini bukan hal yang mudah bagi bangsa Israel dan Nabi Habakuk khususnya kala itu untuk bisa bertahan di dalam masa yang sukar. Ladang yang biasanya menjadi tempat untuk mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaan terhalau dari kurungannya. Tidak ada lagi simpanan baginya. Sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus-menerus dipenuhi. Bukankah hal ini juga sedang melanda kehidupan kita saat ini? Di mana pekerjaan kita harus terhenti, tak jarang juga pemasukan orang itu mengalami kekurangan. Tapi kita harus menjalani hidup yang terus berjalan. Pemasukan kurang tapi terus berjalan kebutuhannya. Ini adalah kondisi yang boleh saya katakan sekalipun nggak persis sama, tetapi paling tidak menggambarkan kondisi yang hampir sama seperti yang dialami oleh Habakuk. Itu sebabnya kenapa saya ingin membagikan kesaksian iman Nabi Habakuk ini supaya Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan kekuatan iman untuk bisa bertahan di masa-masa yang sukar sekarang ini. Hal yang senada itu pun juga sudah kita alami, bukan? Kalau dituliskan dalam ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kemudian keadaan ini kita identikan dengan situasi yang kita alami saat ini yang berbunyi demikian. Sekalipun pandemi corona tidak kunjung usai, ekonomi sedang lemah dan susah, gelombang PHK selalu menghantui, penghasilan semakin hari berkurang, kesehatan di mana-mana tidak aman. Ini kondisi yang kurang lebih sama seperti yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, bagaimana supaya daya tahan dan motivasi hidup benar kita tetap terjaga? Bagaimana supaya kita bisa mekar di masa yang sukar? Kita tidak kehilangan motivasi hidup benar. Berikut adalah beberapa cara yang akan kita tiru atau kita teladani dari seorang Nabi Habakuk yang kiranya bisa menolong kita untuk tetap mekar di masa yang sukar. Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan Allah. Ya, doa ini seringkali dilupakan. Ini harus menjadi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Habakuk 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Berdoa kepada Tuhan Allah merupakan cara pertama, terutama dan yang penting yang harus kita lakukan ketika kita di dalam masa yang sukar.
Di dalam doa kita minta kepada Tuhan agar Dia turut campur tangan di dalam menolong kita semua. Doa bukanlah cara alternatif yang harus kita ambil karena sudah tidak ada pilihan lain lagi. Doa itu harus menjadi cara hidup kita sebagai umat Tuhan. Doa itu harus menjadi jembatan bagi kita untuk melangkah memasuki hadirat Tuhan. Doa itu harus menjadi cara kita untuk mendapatkan motivasi hidup dari Sang Pemilik hidup kita. Sehingga di dalam masa yang sukar, kita tidak menjadi lemah dan kehilangan gairah serta motivasi dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam ayat 1 dituliskan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Artinya Habakuk ini dalam doanya datang dengan hati yang meratap atau hati yang hancur. Kita bandingkan dengan Mazmur 51 ayat 19 yang menuliskan demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jiwa yang hancur dan hati yang patah remuk ini adalah gambaran kondisi yang berat yang sedang dihadapi ketika menghadap Tuhan di dalam doa. Jadi, doa itu harus punya motivasi yang sungguh-sungguh benar. Jadi doa itu bukan dengan pura-pura nangis, doa pura-pura sedih, pura-pura berbeban berat, jelas itu doa dengan motif yang salah. Kita bandingkan dalam Mazmur 66 ayat 18 sampai 19 yang menuliskan demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Dalam Mazmur yang tadi kita baca, memberikan pesan penting pada kita dalam sebuah doa yang kiranya didengar oleh Tuhan, yaitu jangan ada niat jahat dalam hati kita. Ya, ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, tidak ada niat jahat dalam hati kita, maka seperti yang dituliskan oleh Mazmur, bahwa Allah telah mendengar dan tidak hanya berhenti mendengar saja doa kita, melainkan Allah juga memperhatikan doa-doa kita. Oleh sebab itu, janganlah lupa untuk berdoa. Jadikanlah doa sebagai gaya komunikasi kita dengan Dia Sang Khalik semesta ini. Sehingga itulah yang menolong Habakuk bisa bertahan di masa yang sukar. Poin yang kedua, fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah. Dalam ayat 17 sampai 18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon itu mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhal dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terkadang masa sukar membuat kita kehilangan fokus dalam hidup ini. Lebih banyak fokus kepada masalah yang dihadapi. Masa sukar sering menarik hati kita untuk menjauh dari Tuhan Allah. Masa yang sukar menyebabkan kita terfokus hanya kepada masalah. Dan dampaknya adalah, satu, hidup kita menjadi kehilangan arah. Kedua, kita terpenjara di dalam masa yang sukar. Padahal masa yang sukar itu biasa. Masa yang sukar bukanlah masa yang luar biasa. Masa yang sukar adalah masa yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan hal ini? Kita bisa mendapatkan referensinya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari bacaan kita tadi yang kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Hal tersebut yang pertama adalah masa yang sukar adalah masa yang biasa. Yang kedua, masa yang sukar adalah masa yang tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, masa yang sukar pasti ada di jalan kehidupan kita. Yang keempat, masa yang sukar diizinkan Tuhan ada di jalan hidup kita. Yang kelima, masa yang sukar itu tidak lebih kuat dari kita. Tuhan itu setia, di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah membiarkan kita untuk mengalami masa yang sukar melampaui kekuatan kita.
Kalau masa sukar itu ada di jalan hidup kita, maka Tuhan sendiri yang akan menjamin bahwa Dia pasti akan memberikan solusi yang kita butuhkan dalam masa yang sukar, demikian kita dapat menanggungnya. Jadi ini adalah bunyi firman Tuhan yang meneguhkan kita semua, bahwa sekalipun hari ini kita mengalami masa yang sukar, tapi firman Tuhan katakan ini tidak akan bisa melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun kita mengalami ujian seperti ini, pencobaan seperti ini, firman Tuhan juga mengatakan Dia akan memberikan kepada kita pertolongan supaya kita dapat menanggungnya. Hal-hal itulah yang kita peroleh ketika kita fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada masa yang sukar. Seperti khotbah pada minggu lalu, mulai saat ini jangan lagi fokus kepada kapan corona ini akan berlalu, tapi fokuslah tentang bagaimana caranya kita bisa bertahan di tengah kondisi corona saat ini. Secara iman, corona itu pasti akan berlalu, hanya kita tidak tahu kapan itu berlalu. Oleh sebab itulah, dengan fokus kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kekuatan spiritual. Dengan fokus kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kekuatan dan pencerahan apa yang kita lakukan di tengah-tengah seperti ini. Dengan fokus kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh motivasi rohani untuk tetap berpengharapan walaupun di masa yang sukar sekalipun. Poin yang ketiga yaitu mengandalkan Tuhan senantiasa. Di dalam Habakuk 3 ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk memberikan teladan lewat pernyataan iman di ayat 19 yang menyatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Artinya dia menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatannya untuk bisa bertahan di masa yang sukar di kala itu. Kemudian ia mengatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini menggambarkan akibat dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada Habakuk pada masa-masa yang sulit saat itu. Ketika Tuhan ngasih kekuatan, maka dia bisa mempunyai kaki seperti kaki rusa, bergerak dengan cepat, dan dia bisa berjejak di bukit-bukitku, beraktivitas seperti biasanya. Secara sederhana, Habakuk ingin memberikan pesan, yaitu mengandalkan Tuhan itu adalah kunci dari bertahan di masa yang sukar. Dalam masa yang sukar, kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan. Karena faktanya, harta kekayaan pada masa yang sukar itu akan habis dan terus habis. Dalam masa yang sukar, kita juga tidak bisa mengandalkan kepada manusia. Karena faktanya manusia juga terbatas. Jadi kita nggak bisa mengandalkan manusia, kita juga nggak bisa mengandalkan harta kekayaan kita. Yang bisa diandalkan hanya satu, yaitu Tuhan. Sehingga di dalam masa yang sukar, yang bisa kita harapkan dan andalkan itu hanya satu, yaitu Tuhan saja. Karena Nabi Yeremia pun dengan tegas menuliskan demikian dalam Yeremia 17 ayat 8 dan 9 yang menuliskan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa yang sukar, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Ada beberapa keuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan Allah pada masa yang sukar menurut Yeremia 17 ayat 8-9. Yang pertama dikatakan, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya, kita dekat dengan sumber kehidupan, dengan sumber berkat. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, kita akan memperoleh kehidupan dari sumber kehidupan. Tadi dekat, yang kedua, kita akan dapat kehidupan dari yang sumber kehidupan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya, mengalami masa yang sukar, tetapi masa yang sukar itu tidak akan menghancurkan iman kita. Masa yang sukar boleh ada, corona boleh merajalela, tetapi tidak akan bisa menghancurkan kekuatan iman kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang keempat, daunnya tetap hijau. Artinya, tetap segar, tidak layu, dan ada kekuatan baru setiap hari.
Sekalipun kita mengalami banyak sekali pergumulan saat ini yang sedang dihadapi, tapi kita tidak akan layu, kita akan tetap hijau. Setiap hari ada kekuatan baru dari Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang kelima, tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya selalu menghasilkan sesuatu yang baik, mendapat berkat dari Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, kita akan bisa diberkati Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ingat, kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, maka 5 hal tadi itu tidak akan kita dapatkan. Karena itu adalah kunci utamanya yang dialami oleh Nabi Habakuk saat itu. Tetap andalkan Tuhan Yesus sekalipun kita hidup di masa yang sukar saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun masa-masa saat ini dikatakan sukar, namun di dalam Tuhan kita bisa untuk mekar. Untuk itu teladanilah prinsip rohani Nabi Habakuk dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat itu. Yang akhirnya membuat dirinya bisa mekar, bisa bertumbuh indah dalam iman di dalamnya sekalipun dia berada di masa-masa yang sukar. 3 hal tadi yang kita pelajari dari teladan iman Nabi Habakuk. Yang pertama adalah berdoa senantiasa dengan hati tulus dan sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, fokus kepada Tuhan Yesus daripada masalah. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Itulah 3 kunci orang percaya untuk bisa tetap mekar di masa yang sukar saat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong Bapak Ibu dan saya untuk bisa memahami firman Tuhan ini dan menghidupinya supaya kita bisa tetap mekar di masa yang sukar, bisa tetap eksis di masa yang krisis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Dan hendaklah masing-masing mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan dan menaikkan permohonan-permohonan kita dalam doa syafaat secara bersama-sama, dan saya akan pimpin di sini dan Bapak Ibu mengikutinya di rumah masing-masing. Marilah kita satu di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur firman Tuhan hari ini boleh menolong kami semua untuk kembali tetap mekar di masa yang sukar. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini merupakan hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh perjuangan, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Apalagi pandemi ini kita belum tahu, bahkan tidak tahu kapan akan berakhir. Namun biarlah kami lewat firman Tuhan belajar dari seorang Nabi Habakuk, bahwasanya sekalipun masa yang sukar ini Tuhan, kami bisa tetap mekar dalam hidup kami, dan iman kami supaya mekar oleh karena hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini, dan biarlah apa yang menjadi kehidupan kami sekarang senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa. Yang pertama, untuk pandemi yang sedang kami hadapi. Tuhan, kuatkanlah bangsa kami, kuatkanlah dunia ini Tuhan, yang sedang berjuang dalam melawan pandemi COVID-19. Terkhusus untuk Indonesia, Tuhan memberkati pemerintahan agar pemerintahan Tuhan berikan hikmat di dalam memutuskan dan mengatasi pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Demikian juga dalam mengatasi masalah ekonomi
juga ditambah lagi dengan kebiasaan baru, new normal yang akan dijalankan dan bahkan sedang dijalankan ini. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan pemerintah Indonesia dalam pimpinan dan hikmat Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk tim medis ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua, baik para dokter, perawat, dan kami percaya Engkau menolong mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang mereka jalankan saat ini. Kami juga berdoa untuk ilmuwan kesehatan, agar Kau berikan mereka hikmat di dalam menemukan obat atau vaksin atau antivirus untuk menangani atau mengatasi COVID-19 ini Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka semua di dalam aktivitas kegiatan kemanusiaan yang mereka kerjakan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian dunia dan Indonesia. Tuhan berkati agar roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. Berikanlah hikmat kepada kami semua manusia dan umat-Mu Tuhan di dalam mengatasi dan bisa bertahan, bahkan hidup berdampingan dengan kondisi seperti ini oleh karena pertolongan Tuhan tentunya. Kami juga memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi sampai saat ini pun Tuhan boleh memberkati. Jemaat yang mungkin bergumul dalam kondisi sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga jemaat yang bergumul dalam masalah ekonomi, mungkin karena imbas dari pandemi ini, Tuhan juga memelihara, memberkati dan mencukupkan, bahkan memberikan hikmat untuk menemukan jalan keluar yang Tuhan tentukan supaya menolong mereka bisa bertahan di masa-masa seperti ini. Dan pergumulan-pergumulan kami yang lain Bapa, kami serahkan dalam pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan yang kami masih rasakan sampai detik ini, sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami semua, supaya kami bisa bertahan dan tetap kuat di masa-masa yang sukar seperti ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan Yesus, bantulah kami supaya kami mampu untuk mengatasi dan bertahan bahkan melewati masa-masa saat ini Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa biar Engkau menjawab dan melawat apa yang menjadi pokok doa kami ini Tuhan. Engkau menolong Indonesia, Engkau menolong kami umat-Mu, Engkau juga memberkati gereja-gereja juga Tuhan, yang ambil bagian untuk ikut melawan bahkan mengatasi COVID-19 yang sedang berlangsung ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan menolong memberkati setiap gereja yang ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus sendiri. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus namanya, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas anugerah pemeliharaan Tuhan Yesus. Dengan didasari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari NKB 133, bait yang pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga
penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saya ajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita naikkan doa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Pemeliharaanmu sungguh ajaib Tuhan. Hari ini sebagai salah satu bentuk kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima dan memberkatinya yang akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, tindiklah hati kami ini yang telah memberikan persembahan dengan tulus dan penuh kasih, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk memberi. Terima kasih Tuhan, doa syukur atas persembahan ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami, penguasa hidup kami yang menjamin pemeliharaan kami. Yesus Kristus namanya, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan dari NKB nomor 188 bait 1 dan 3. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang tadi diberitakan, bahwa kita bisa tetap mekar di masa yang sukar dengan melakukan teladan Nabi Habakuk yang tadi sudah kita bahas, yaitu berdoa senantiasa dengan hati yang tulus dan sungguh kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus daripada masalah, dan andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita hari lepas ke sehari, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.